Halo semua, selamat datang kembali di TM Club Channel. Jadi channel ini sebenarnya channel programming ya, yaitu untuk berbagi mengenai coding, kemudian SQL, dan lain-lain. Tapi berhubung channel ini kosong, dan kebetulan saya juga sedang belajar mengenai saham, dan belajar mengenai pengelolaan keuangan yang lebih baik, mungkin lebih baik channel ini saya isi dengan tutorial analisa saham ataupun tutorial pengelolaan keuangan dulu. Tapi tentu saja dengan bantuan program yang sudah dibuat untuk mengakomodir hal tersebut. Nah, sedikit introduction dulu. Perkenalkan, nama saya Trimurdani. Saat ini saya bekerja sebagai seorang full-time programmer di salah satu perusahaan swasta di Indonesia. Mengenai saham, saya baru terjun di pasar modal itu di tahun 2020 akhir ya. Kemudian karena saat itu sungguh menggebu-gebu, jadi saya putuskan untuk terjun langsung dengan cara mengoleksi semua datanya. Nah, data apa saja yang sudah saya koleksi? Ini yang saya koleksi itu misalnya data akumulasi asing, kemudian broker buy, broker sell, data emiten, data EPS, earning per share. Kemudian saya hitung juga EMA-nya, EMA 5, 10, dan 200 kalau nggak salah ya, dihitung manual. Kemudian history dividen, ada juga libur bursa, kemudian stock split dan reverse stock, dan beberapa data pendukung lainnya. Nah, kenapa saya kumpulkan data-data tersebut? Jadi harapannya data-data tersebut bisa saya olah untuk membantu analisa saham yang ingin atau harus saya beli. Data itu saya kumpulkan dari pertengahan 2021 sampai dengan hari ini, dan sekarang sudah terkumpul sekitar 84 giga. Lumayan ya. Mungkin besar itu karena file lognya belum saya bersihin, jadi untuk datanya saja mungkin sekitar 5 gigaan. Data apa yang mau saya analisa? Saya mau analisa saham yang cukup populer di Indonesia, yaitu saham BBCA. BBCA sekarang terakhir tutup di 10.100 rupiah ya, di 22 Maret 2024. Nah, banyak orang yang bilang bahwa kalau kita invest di saham yang jelas, saham wonderful company seperti BCA, sebenarnya kita bisa tinggal taruh duit dan tinggal tidur. Tapi apakah benar seperti itu? Ini yang akan kita coba bahas dengan data-data yang sudah saya kumpulkan. Jadi yang ingin saya coba adalah menganalisa 3 skenario. 1, beli BBCA saat IPO dan tinggal tidur, kurang gede. Nah, 2, beli BBCA dan reinvest dividennya. Kemudian 3, beli rutin BBCA. Nah, mengapa 3 ini yang ingin saya tes? Dan tentunya saya ingin melihat skenario mana yang lebih menguntungkan untuk dilakukan. Karena mumpung kita masih bekerja, jadi seharusnya setiap bulan itu masih bisa menyisihkan uang untuk pembelian rutin saham BBCA.
Tapi apakah skenario ketiga ini lebih menguntungkan daripada skenario 1 ataupun 2? Tentunya itu harus kita analisa dan hitung bersama. Untuk menganalisa skenario ini tentunya saya butuh history data harga saham BCA, kemudian data dividennya, dan juga data stock split. Kita butuh 3 data ini supaya kita bisa mensimulasikan secara lebih akurat. Data-data itu sudah saya kumpulkan dari 2021. Contohnya ini stok BBCA itu kalau tidak salah 4 ya. Agak sinkron nih setupnya. Nah, IPO di tahun 2000 bulan Juli tanggal 3 di harga 175 itu udah stock split ini ya. 175 2 kali 2 kali 2 kali sudah stock split 5 kali. Nah, harga pertama IPO BCA itu di 1400 di tanggal 3 Juli 2000. Oke. Nah, kira-kira berapa modal yang kita perlukan untuk pertama kali beli BBCA di tahun 2000? Kita coba pakai kalkulator inflasi. Jadi berdasarkan kalkulator ini, nilai 10 juta di tahun 2000 itu setara dengan 40 juta di tahun 2023. Mungkin 40 juta itu secara nalar masih bisa diusahakan ya oleh kita di tahun 2024. Harusnya nilai 10 juta di tahun 2000 itu sudah cukup mewakili untuk kita para pegawai yang ingin mulai investasi saham di BBCA. Oke, kita coba langsung simulasikan saja. BBCA mulai Juli 2000 sampai Desember 2023 dengan modal harga 10 juta. Kita coba skenario pertama, yaitu beli BCA saat IPO dan ditinggal tidur. Ini saya coba jelaskan sedikit. Jadi di tanggal 31 Juli harga BBCA itu Rp1.405 dan kita berhasil beli 71 lot dengan total harga Rp9.975.500 dan masih menyisakan uang Rp24.500. Bulan berikutnya 31 Agustus jumlahnya tetap 71 ya, karena kita tidak melakukan top up lagi. Nah, di tanggal 31 Mei 2001 ada stock split 1:2. Jadi 71 lot yang kita punya dikali dengan 2. Jadi jumlah lot kita berubah menjadi 142 lot. Lanjut, sampai tanggal 28 Desember 2001, BCA melakukan pembagian dividen tunai sebesar Rp85 per lembar saham. Berarti 85 dikali 142 lot yang kita punya dikali 100 lembar. Sehingga kita mendapatkan dividen sebesar Rp1.207.000. Dan ingat, sesuai dengan skenario pertama, kita hanya beli dan tinggal tidur. Jadi dividennya tidak kita investasikan ulang. Dividennya kita biarkan mengendap di saldo RDN. Kemudian di
tanggal 29 Desember 2002, November 2002 betul, BCA kembali melakukan pembagian dividen sebesar Rp140. Rp140 dikali 142 lot kali 100 lembar, sehingga kita mendapatkan 1.988.000. Kita coba singkat saja. Jadi ini stock split, bagi dividen, kemudian 2004 stock split lagi, bagi dividen. Nah ini mulai gede nih. Dividen kita dapat 3 juta, 1 juta, 2 juta, 1 juta, 2 juta, 1 juta 500, 3 juta 200. Lumayan ya. Nah, sehingga didapatkan hasil investasi sebagai berikut. Kita coba di sini aja. Nah, jadi dengan modal investasi 10 juta, yang kita belikan cuma 9.975.500, dengan sisa dana 24.500, total lot yang kita punya 2.840 lot, karena terjadi beberapa kali stock split ya. Coba kita hitung, 71 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5, benar, 2.840 lot. Rata-rata harga kita saat ini ada di Rp35. Nah, dividen yang kita terima dari tahun 2000 yaitu sekitar 301.082.600. Lumayan. Atau sekitar 3.000% dari modal kita. Lumayan. Kapital gini kita terima sekitar 2,6 miliar atau naik 26.000%. Dan nilai aset kita saat ini adalah 2,9 miliar. Lumayan ya. Dengan modal 10 juta, kita tinggal tidur selama 23 tahun. Benar-benar tinggal tidur. Uang 10 juta kita berubah menjadi 3 miliar rupiah. Lumayan. Nah, kita coba skenario kedua. Skenario kedua adalah dividen yang kita pakai reinvest ulang. Kita coba hitung. Nah, ini. Awalnya 71 lot, kemudian stock split menjadi 142 lot, kemudian dapat dividen Rp1.207.000. Kita belikan lagi saham di harga 1.400 sehingga total lot menjadi 150. Kemudian 29 November dapat dividen lagi 2.100.000 yang kemudian kita reinvest ulang sehingga total lotnya 160, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, sehingga nilai investasi kita berubah menjadi total yang diinvestasikan 500 juta. Ini dividen yang kita investasikan ulang ya. Sisa dana di RDN 446.000. Total yang kita punya 5.297 lot dengan average Rp977. Dividen yang kita terima setengah M. Capital gain yang kita peroleh sekitar 4,5 M. Dan nilai aset sekarang adalah 5,4 M. Wow. Coba kita compare. Ini skenario 1, beli 10 juta dan tinggal tidur. Cari 10 juta jadi 3M. Yang ini beli 10 juta, kita investasikan ulang dividennya. Dari 10 juta menjadi 5,5 M. Wow.
lumayan loh. 3M ini 5,2M. Nah, kita coba beli rutin BBCA setiap bulan. Modal awalnya tetap kita beri 10 juta, kemudian nominal nabung sekitar mungkin 500.000 ya. 500.000, dividennya di reinvest ulang, kemudian modal 10 juta. Oke, hitung. Oke, kita coba baca sebentar. 10 juta dapat 71 lot, sisa 24.500, kemudian top up 500.000. Di harga 1.500 kita bisa beli 3 lot, sisa dari 74 lot dengan sisa 64.500. Kemudian top up lagi 500.000, kemudian menjadi 77 lot. Kemudian top up lagi 5.000 menjadi 80 lot, dan seterusnya guna stock split, dan seterusnya. Sehingga nilai yang kita dapat adalah modal investasi 150.500.000 rupiah. Benar gak? Coba ya, 500.000 dikali 12 bulan dikali 23 tahun itu 138 juta. Oke, benar. Modal investasi kita sekitar 150.500.000 rupiah dengan sisa uang di RDN 267.350 rupiah. Total yang berhasil kita investasikan adalah 1,2M. Ini karena pakai dividen tadi ya. Ini nih, dividen yang kita dapat 1,1M. Ditambah 150 juta modal kita, sehingga total yang kita investasikan itu 1,2M. Capital gain yang kita terima, totalnya sekitar 11.800 rupiah di average price 1.076 rupiah. Capital gain yang kita peroleh 9,8M. Dan total nilai aset kita saat ini adalah 12,2M, cuy. Mantep ya. Coba kita compare. Beli rutin di BCA modal 10 juta dan setiap bulan top up 500.000 itu hasilnya 12,1M. Nah, yang 3M ini 10 juta menjadi 3M atau naik 30.000%. Yang ini dari 10 juta menjadi 5,5M, naik 50.000%. Yang ini modalnya 150 juta menjadi 12,2M atau naik cuma 7.200%. 7.000% ya. Kalau kita lihat skenario ini, persentase yang paling besar itu sebenarnya yang nomor 2. Karena hanya dengan modal 10M kita berhasil menaikkan nilai aset kita sebanyak 50.000%. Dari 10 juta menjadi 5,5M. Namun, kalau saya boleh memilih, tentu saya akan memilih skenario nomor 3. Karena apa? Asumsinya saat itu adalah di tahun 2000, bulan Juli, saya itu masih bekerja. Sampai 23 tahun kemudian, saat mendekati usia pensiun di tahun 2023, saya harusnya masih bisa untuk menyisihkan 500.000 sebulan untuk memaksimalkan profit yang akan saya peroleh di masa tua.
Jadi, walaupun secara matematis hitungan kenaikannya cuma 7.000%, gak sampai puluhan ribu persen, tapi secara nominal, secara value, 12M ini lebih besar daripada 5,5M. Dan kalau kita pakai 4% rule ya, 12M ini saya masukkan saham yang returnnya 4%, dividennya 4% setahun, saya harusnya bisa hidup 12,2. Wah, berapa nih nolnya? Ulang-ulang. 12,2 dikali 1M. Oke. Dikali 4 bagi 100. Dalam setahun, kalau uang 12,2M ditaruh di investasi yang returnnya 4% per tahun, maka saya akan mendapatkan uang 400 juta per tahunnya, atau dalam sebulan 40 juta. Lumayan ya untuk hidup di hari tua. 40 juta sebulan itu kalau bagi saya pribadi sih sudah lebih dari cukup ya. Jadi mumpung kita masih muda, masih bisa menghasilkan uang, mungkin ada baiknya kita mulai menyisihkan sebagian kecil penghasilan kita untuk diinvestasikan ke pasar modal. Ini disclaimer on, bukan ajakan membeli atau menjual saham BBCA. Ini hanya sekedar simulasi. Karena walaupun sebagus apapun simulasi yang dilakukan, tetap saja data yang digunakan adalah data historis. Kita tidak bisa memprediksi masa depan, namun kita bisa mempersiapkan diri untuk menyongsong masa depan tersebut. Jadi sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Kalau Anda suka, silakan like. Kalau ada komentar atau kritik, silakan tulis di komentar. Dan jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Salam.